Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kasus 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari Karina, Ika, Anissa Lutfiah, Fiona, dan Marisa. Berikut adalah lampiran kasus 2. Yang pertama akan dibahas adalah hubungan struktur aktivitas aspirin. Gugus asetoksi berperan dalam proses asetilasi secara irreversibel pada residu serin enzim COX-1. Hal ini akan menghambat asam arakidonat sehingga tidak berikatan dengan situs aktif COX-1, sehingga menghambat pembentukan tromboksan A2 yang merupakan mediator utama dalam agregasi trombosit. Untuk gugus karboksilat, itu akan berinteraksi dengan residu arginin pada COX-1 sehingga dapat memposisikan molekul aspirin secara tepat. Untuk inti benzena ini merupakan kerangka utama, sehingga struktur molekul menjadi lebih stabil. Untuk resistensi aspirin, ini dapat menyebabkan pemanjangan waktu perdarahan, karena aspirin tidak mampu menghambat agregasi trombosit secara efektif. Pada kondisi ini, inhibisi COX-1 tidak terjadi secara optimal, sehingga produksi tromboksan A2 tetap berlangsung dan platelet tidak sepenuhnya terhambat. Akibatnya, trombosit tetap aktif dan proses pembentukan darah tidak berjalan dengan normal. Berikutnya. Beri- Berikut, berikut hubungan struktur aktivitas dari clopidogrel. Clopidogrel ini merupakan tionipiridin generasi kedua yang merupakan 85% produknya ini dihidrolisis menjadi metabolit tidak aktif oleh karboksil esterase 1 setelah diabsorpsi di intestinal. Kemudian 15% dari produknya ini dioksidasi menghasilkan metabolit tiol aktif yang secara irreversibel menghambat ikatan ADP pada reseptor P2Y12. Gugus ester dan gugus sulfur pada clopidogrel ini berperan penting dalam pembentukan metabolit aktif. Selanjutnya, clopidogrel merupakan produk dengan aktivitas antiplatelet melalui penghambatan irreversibel reseptor P2Y12 pada platelet. Sebagian besar produknya ini dihidrolisis oleh esterase dan sisa produknya di metabolisme menjadi metabolit yang bertanggung jawab menghambat reseptor P2Y12. Kemudian pada proses aktivasi ini clopidogrel mengalami metabolisme menjadi 2-oksoclopidogrel yang pada kondisi siklik ini diubah menjadi bentuk tiometabolit yang merupakan bentuk aktif dari senyawa ini. Clopidogrel ini aktif dari jalur agregasi trombosit pada berbeda dari aspirin sehingga clopidogrel direkomendasikan sebagai terapi alternatif yang efektif bila terapi aspirin gagal. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja dari inhibitor P2Y12 ini, yaitu aktivasi reseptor P2Y12 menghambat adenylyl siklase sehingga terjadi agregasi platelet dengan mengubah sifat pengikatan ligan reseptor glikoprotein 2B dan 3A. Oleh karena itu, penghambatan reseptor P2Y12 menekan aktivasi platelet. Untuk sifat pengikatannya, ini ADP mengikat reseptor P2Y12 menyebabkan perubahan reseptor dan aktivasi protein G. Kemudian metabolit aktif ti- tienopiridin ini menepati site pengikatan ADP pada reseptor P2Y12. Karena clopidogrel ini bekerja di jalur ADP, maka clopidogrel lebih efektif pada pasien yang tidak merespon aspirin akibat jalur COX terganggu. Baik, selanjutnya terkait mekanisme kerja, di mana walaupun aspirin dan clopidogrel sama-sama golongan antiplatelet, namun keduanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Untuk mekanisme kerja aspirin sebagai antitrombotik, yaitu dengan menghambat enzim COX-1 secara irreversibel melalui proses asetilasi pada residu serin posisi 530. Hambatan ini mencegah konversi asam arekidonat menjadi prostaglandin H2, lalu tromboksan A2 pun tidak terbentuk, maka tidak terjadi aktivasi agregasi trombosit sehingga proses penggumpalan darah dapat dicegah. Next. Berikut ini untuk mekanisme kerja clopidogrel, yaitu dia menghambat pada reseptor P2Y12. Jadi setelah clopidogrel diaktifkan oleh enzim sitokrom P450 di hati, terjadilah oksidasi cincin tiofena dari clopidogrel menjadi 2-oksoclopidogrel, yang kemudian mengalami oksidasi lanjutan. Proses ini menyebabkan terbukanya cincin tiofena dan terbentuknya gugus tiol. Gugus tiol inilah yang kemudian membentuk jembatan disulfida dengan dua residu sistein ekstraseluler yang terdapat pada reseptor ADP P2Y12 di permukaan trombosit dan menyebabkan blokade irreversibel terhadap pengikatan ADP. Akibatnya, pembentukan gumpalan darah dapat dicegah.
Selanjutnya farmakokinetik clopidogrel dan aspirin, di mana keduanya route pemberiannya secara oral, kemudian untuk absorpsinya di sini dari aspirin cepat dan hampir sempurna, untuk clopidogrel cepat, bioavailabilitasnya moderat hingga 50%. Untuk distribusinya di sini dari aspirin luas, ikatan proteinnya 80 sampai 90%, clopidogrelnya luas, ikatan proteinnya 94 sampai 98%. Untuk metabolismenya di sini dari aspirin diubah jadi asam salisilat di hati dan plasma, kemudian tidak memerlukan aktivasi. Sedangkan clopidogrel prodrug aktivasi oleh enzim CYP450 utamanya pada CYP2C19 85%, jadi metabolit tidak aktif. Untuk ekskresinya di sini aspirin, urin, begitupun dengan clopidogrel juga urin 50% dan fesesnya 46%. Untuk insight klinis pentingnya di sini clopidogrel 75 mg yaitu prodrug yang dimana hanya sebagian kecil yang menjadi metabolit aktif. Kemudian sangat mempengaruhi efektivitas klinis. Untuk aspirin yaitu memiliki onset yang cepat, kemudian waktu parosalisilat dosisnya rendah 2-4,5 jam, ekskresi urinnya sangat tergantung pada pH. Untuk rekomendasi dosisnya dari aspirin yaitu 75-100 mg sekali sehari, untuk clopidogrelnya itu untuk loading dose-nya 300 sampai 600 mg sekali, untuk dosis pemeliharaannya 75 mg sekali sehari. Berikut adalah tabel perbandingan aspirin versus clopidogrel dari segi farmakodinamik. Untuk kelas obat, CPG merupakan inhibitor agregasi trombosit dan merupakan antagonis reseptor PY12. Sedangkan aspirin merupakan antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kemudian untuk target farmakologisnya, clopidogrel itu berada pada reseptor ADP PY12 pada permukaan trombosit. Kemudian aspirin merupakan berada pada enzim COX-1 dan COX-2. Untuk mekanisme kerjanya, tadi sudah dijelaskan, CPG merupakan produk dan diaktifasi oleh enzim, kemudian metabolit aktif dan menghambat ikatan ADP, sedangkan aspirin menghibisi COX-1 dan mencegah produksi tromboksan. Untuk efek irreversibilitasnya sama-sama irreversibel dan bertahan pada 7-10 hari. Selanjutnya, untuk onset aksinya, CPG mulai terlihat dalam 2 jam dan stabil antara hari 3-7. Kemudian aspirin pada 30 menit sampai 2 jam. Kemudian untuk efektivitas agregasi trombosit dapat menginduksi agregasi hingga 60% pada kondisi steady dengan dosis 75 mg. Kemudian aspirin dapat mencegah agregasi melalui penghambatan TXA2. Untuk reversibilitas efeknya sama-sama tidak reversibel, tapi CPG pulih dalam 5 hari, sedangkan aspirin 7-10 hari. Untuk efek tambahan, CPG dapat menghambat agregasi, kemudian aspirin sebagai antibiotik, analgesi potensial, dan proteksi untuk kanker. Selanjutnya, berikut merupakan ringkasan dari tabel di atas. CPG bekerja dengan cara menghambat agregasi trombosit secara irreversibel melalui reseptor ADP2Y12. Efektivitasnya tergantung pada aktivasi enzimatik dan mampu menghambat agregasi trombosit hingga 60% dengan dosis 75 mg per hari. Karena mekanisme spesifik dan tidak dapat balik, CPG sangat efektif terutama pada pasien yang tidak dapat merefleks dengan aspirin. Sementara itu, aspirin memiliki efek yang luas sebagai analgesik, antibiotik, dan antiplatelet. Kemudian, mekanismenya dengan menghambat COX yang memproduksi prostaglandin dan tromboksan. Selain peran pentingnya dalam pereda nyeri dan jantung, aspirin juga sedang diteliti untuk pencegahan kanker. Next. Berikut adalah kontribusi dari masing-masing anggota kelompok. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.